ketika ada tetangga atau orang terdekat kita terkena COVID-19, mari memberikan dukungan yang terbaik gitu ya, memberikan dukungan terbaik untuk mereka, memberikan kejutan-kejutan kecil buat mereka, memberikan perhatian-perhatian kecil buat mereka, sehingga mereka merasa bahwa ketika saya terpapar COVID-19, saya tidak menjalaninya sendiri. Ada orang-orang di sekitar yang menguatkan mereka gitu. Jadi terkena COVID-19 bukan sebuah aib, tapi itu adalah salah satu ujian Tuhan yang kalau ketika menjalani ujian, maka kita yang berada di sekitar orang tersebut mudah-mudahan bisa menjadi bagian untuk menguatkan si pasien COVID-19. Wabah COVID-19 sudah melanda Indonesia selama lebih dari 1 tahun. Suara sirene yang berbunyi hampir setiap saat membuat banyak orang merasa cemas. Namun, bagi Ara Wirasuara, bunyi sirene bukan sekedar pengingat bahwa jumlah pasien COVID terus bertambah. Suara sirene bagaikan panggilan bagi Ara untuk menyisihkan waktu dan tenaganya membantu para pasien COVID. Pengalaman menjadi pasien COVID selama lebih dari 100 hari mendorong Ara mendirikan Teman Lawan COVID-19 atau Gerakan Temanko pada pertengahan 2020. Waalaikumsalam. Melalui gerakan ini, Ara membantu para pasien untuk tetap optimistis dan bersemangat di tengah situasi yang serba tidak nyaman. Gerakan Temanko merupakan kegiatan pendampingan psikologis untuk pasien COVID-19. Melalui gerakan ini, Ara dan kawan-kawan juga menyelenggarakan kegiatan sosial untuk penyembuhan pasien COVID dan kesehatan masyarakat umum. Tingginya risiko paparan virus corona membuat sebagian kegiatan dilakukan secara virtual. Lewat gerakan ini pula, Ara ingin berbagi pengalamannya sebagai pasien COVID-19 yang menjalani perawatan dalam waktu lama. Ada alasan personal kayak untuk mendirikan terus menginisiasi aksi Temanko ini. Alasan personalnya karena saya sama-sama pernah mengalami di posisi pasien COVID-19 gitu ya. Waktu itu harus menjalani perawatan di rumah sakit selama 22 hari, kemudian dilanjut harus melakukan isolasi mandiri di rumah, atau saya menyebutnya tanda kutip tahanan rumah gitu ya, karena nyaris nggak boleh kemana-mana selama 3 bulan itu, hanya sekedar keluar rumah itu hanya untuk melakukan cek swab apakah masih positif atau negatif. Kemudian selama perjalanan 22 hari, 3 bulan itu saya merasakan bagaimana sisi-sisi terendah dalam hidup gitu ya, kehilangan semangat gitu. Ini lama banget gitu. Merasakan artinya sebagai seorang makhluk sosial berada di rumah gitu ya, atau berada di ruang perawatan dalam jangka waktu selama itu kan bukan sesuatu yang gampang gitu ya. Ara dinyatakan positif terinfeksi virus asal Wuhan, Cina ini pada Maret 2020 atau saat masa awal pandemi COVID-19. Saat itu, ia belum banyak mengetahui informasi dan cara penanganan ketika dinyatakan positif COVID-19, sehingga rasa khawatir dan gelisah sempat menggeluti pikiran Ara dan memperburuk kondisinya. Saya terkonfirmasi positif itu, saya ingat 19 Maret jam 22. Jam 22 malam gitu ya, di tengah gelisah menunggu kabar gitu. Di tengah nyeri badan yang luar biasa, saat itu saya masih ada di rumah, terus dapat konfirmasi bahwa saya positif COVID-19 yang tadinya hanya nyeri-nyeri badan, batuk sedikit gitu ya.
tiba-tiba begitu terkonfirmasi positif, saya juga ikutan panik gitu. Karena waktu itu kan awal-awal belum tahu seperti apa sih COVID-19 itu gitu ya. Dan juga informasinya masih simpang siur, dan alhasil itu menjadi stres, kemudian saya juga disesak gitu. Dan 3 malam di rumah sakit saya membutuhkan bantuan alat bantu pernapasan oksigen, walaupun belum ventilator gitu ya, hanya alat bantu pernapasan untuk memudahkan napas saja untuk ini. Dukungan dan doa dari keluarga dan sahabat menjadi pemantik semangat bagi Ara. Ia pun menyalurkan hobi menulisnya saat menjalani perawatan agar tetap dipenuhi optimisme dan aura positif. Hingga pada tes usap PCR ke-17, Ara dinyatakan negatif COVID-19. Sahabat sekaligus rekan kerja Ara, Slamet Iswantoro menjadi saksi perjuangan Ara pada masa-masa menjadi pasien COVID-19. Slamet bercerita, persahabatan yang ia jalin bersama Ara selama ini membuatnya tak gentar membantu Ara selama menjalani masa-masa sulit tersebut. Walau ia juga beresiko terpapar virus. Sedih banget ya begitu mendengar dari luar negeri waktu itu ya. Waktu itu kena langsung kita sama teman-teman katakanlah bikin kepedulian lah, ini apa yang harus kita bantu gitu kan. Karena kan beliau itu juga masih punya anak yang kecil dan juga istrinya sudah hamil tua gitu ya. Ya, waktu itu saya bantu pada saat beliau dites pertama, terus untuk pengambilan obatnya. Nah itu sebenarnya sangat menakutkan kan, karena itu fase pertama kali COVID di Kota Bogor. Saya ngambil obat di rumah sakit, nganterin ke rumah beliau. Memang itu berat ya, tapi karena beliau juga sudah biasa membantu saya sini, saya juga akhirnya memberanikan diri untuk membantu beliau. Slamet memberikan dukungan moral kepada Ara dengan mengingatkan untuk selalu dekat kepada Tuhan. Terus saya juga minta untuk jangan lupa baca Qur'annya, ngajinya, biar tetap kuat mentalnya. Memang kalau dilihat dari perjalanan di rumah sakit, itu luar biasa keluhan-keluhannya itu dia. Karena kan itu mungkin bagi dia yang di rumahnya juga beban juga kan, anak-anaknya, terus istrinya, terus dianya juga ngeluh sakitnya, tenggorokannya, terus nggak mau makannya. Itu saya selalu WA-an sama beliau itu. Saya minta lo tenang, pokoknya sabar, ikhlas, dan juga harus punya semangat. Nah, alhamdulillah itu dia bisa melewatinya, biarpun wah itu luar biasa waktu itu kalau lihat situasinya. Karena kita kan juga nggak bisa datang kan ya, kita cuma WA-nya. Pada saat saya nge-WA, kan saya emang terus-menerus WA. Itu kalau nggak dibalas itu udah, saya justru yang malah khawatir. Ini gimana kondisinya. Slamet mengenal Ara sebagai orang yang tekun dan berjiwa sosial tinggi. Slamet berharap apa yang dilakukan sahabatnya ini terus menjadi manfaat dan pintu kebaikan bagi Ara dan orang-orang di sekitarnya. Untuk nanti diambil antibodinya, dan antibodi itu yang kemudian akan ditransfusikan kepada Ada jasa ya? salah satu. Batuknya dahak ya? Jam berapa? Selalu ada teman.
Batuknya dahak nggak? Menghapus stigma negatif terhadap penderita COVID-19 menjadi salah satu langkah yang digalakan ARA demi menjaga mental pasien COVID-19. Sebab kesehatan mental adalah salah satu kunci agar pasien COVID-19 cepat sembuh. Pada suatu kondisi, ARA pernah menjumpai stigmatisasi negatif saat melakukan pendampingan psikis dengan salah satu pasien COVID-19 Kota Bogor yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Contoh kasus, kita pernah mendampingi satu orang pasien COVID-19, itu satu keluarga terkonfirmasi positif COVID-19, karena tetangganya pada takut, jadi gang menuju rumahnya itu dipasangi tali rapia dan juga bambu gitu ya, supaya nanti katanya, supaya memastikan si keluarga yang terkena COVID-19 itu tidak keluar rumah gitu untuk ininya. Akhirnya mereka kontak ke kami gitu kan, curhat tentang kondisi itu. Akhirnya kita datang ke Pak RT, Pak RW-nya, kita ngobrol, Pak, si pasien COVID-19 ini selain juga dibantu obat, yang paling penting itu mereka bahagia gitu ya, bahagia, tidak stres segala macam dengan COVID-nya. Kena COVID aja itu stres, Pak. Sekarang kalau misal perlakuan tetangga seperti ini, mereka tambah stres. Kalau udah tambah stres, pasti COVID-nya yang lama. Nanti yang rugi siapa lagi kalau bukan warga sekitar gitu untuk ini ya. Akhirnya kita berdiskusi, akhirnya kita itu dibongkar gitu ya untuk ini. Ini yang kita lakukan gitu. Berdasarkan penelitian salah seorang psikiatris asal Amerika Serikat, Rachel Scott, yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, lingkungan menjadi faktor penting dalam menentukan kesehatan mental seorang individu. Sebab hal tersebut mempengaruhi individu dalam mengatasi stres ataupun depresi yang sedang dialami. Untuk meredakan stres para pasien COVID-19, ARA pun mengajak para penyintas COVID-19 untuk mendampingi pasien-pasien yang sedang menjalani perawatan. Salah satu penyintas yang ikut mendampingi pasien COVID-19 adalah Prita Fauzia. Prita bergabung dengan gerakan Temanko setelah sembuh dari COVID-19 yang menginfeksinya pada September 2020. Ia ingin lewat gerakan yang diinisiasi ARA ini dapat menebarkan optimisme kepada para pasien COVID-19 dikala menjalani perawatan. Nah, salah satunya itu adalah inisiatornya dari Kang Ara itu sendiri. Kemudian saya berdedikasi untuk, wah kayaknya boleh nih masuk. Sebelumnya itu saya juga sempat mengalami positif COVID juga. Itu lumayan bikin stres ya. Saya sih awalnya tidak ada bergejala ya, tidak ada gejala sama sekali. Tiba-tiba ketika di swab dan positif, langsung kepala saya pusing, perut saya mual, stres deh. Nanti aduh gimana nih? Stigma negatif yang paling ngeri sih itu sih sebenarnya. Jadi karena saya sudah pernah mengalami ya dan tahu gimana rasanya, paling saya hanya berbagi cerita sama mereka, berbagi cerita kalau saya sembuh loh, saya sembuh dari COVID loh gitu. Jadi saya menebarkan aura positif tersebut. Pertama yang harus kita lakukan adalah harus bahagia dulu nih, makan apapun yang kalian suka deh gitu. Terus ketika diisolasi kita tidak bisa kemana-mana, kita masih bisa video call teman-teman misalnya, atau kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan kita seperti itu. Terus untuk kegiatannya itu sendiri yang offline tersebut biasanya kita hibur dengan musik-musik, kita nyanyi bersama walaupun tetap menjaga jarak gitu. Menjaga jarak, terus kita adain mungkin cerita-cerita dan pengalaman-pengalaman dari si pasien COVID itu sendiri. Udah ceritain aja ke kita gitu, apa keluhannya, apa nanti kita bisa share bareng, kita bisa ngobrol bareng biar mereka nggak ngerasa sendiri banget gitu. Prita mengajak pasien COVID-19 untuk terus melakukan aktivitas positif selama menjalani perawatan. Selain itu, Prita secara proaktif menghubungi para pasien COVID-19 sebab ia merasakan selama menjadi pasien COVID-19 membutuhkan komunikasi dengan orang lain karena di tengah kondisi yang serba tidak nyaman dibutuhkan dukungan dari orang-orang terdekat.
Prita pun tak ingin pasien COVID-19 merasa sendiri saat menjalani perawatan. Adapun pendampingan yang dilakukan, salah satunya mendatangi tempat isolasi pasien COVID-19. Dalam pendampingan, Ara, Prita, dan relawan lain membagi kisah mereka sebagai seorang penyintas COVID-19. Diharapkan kisah ini dapat menjadi penyemangat para pasien agar segera sembuh dari penyakitnya. Selain pendampingan langsung, pendampingan virtual juga dilakukan kepada pasien COVID-19. Salah satu pasien yang kini tengah didampingi oleh Ara dan Prita adalah Lutfi Kurnia. Lutfi menderita COVID-19 sejak akhir Juni 2021. Tak hanya dinyatakan positif COVID-19, ia juga menderita demam berdarah dan tifus di waktu yang sama. Hal ini pun membuat dirinya menjadi cemas terhadap kondisinya tersebut. Yang paling terasa pada saat didampingi oleh teman-teman dari temanku adalah faktor psikis terutama. Jadi kita yang isolasi mandiri di rumah tentu keterbatasan ruang untuk bersosialisasi gitu. Padahal pada saat yang sama orang yang sedang melakukan isolasi juga butuh support, butuh dukungan, butuh ngobrol, butuh teman untuk mereka berbagi atau nanya dan lain sebagainya. Dan disitulah yang paling terasa kehadiran dari teman-temanku yang hampir setiap hari menghubungi WA, kemudian menanyakan kabar dan lain sebagainya. Itu yang paling utama dirasakan. Tentunya yang kedua ada tadi suplemen tambahan yang disupport untuk mempercepat proses pemulihan gejala klinisnya. Tak hanya menjaga mental para pasien COVID-19, Ara juga menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menunjang kesehatan di tengah pandemi dan penyembuhan pasien COVID-19. Kegiatan penunjang tersebut antara lain tes usap antigen, screening atau penyaringan pendonor plasma konvalesen, penyediaan ambulans, mobil jenazah, dan peti mati jenazah COVID-19. Menurut Ara, kegiatan-kegiatan ini merupakan suatu hal yang saling berkorelasi di tengah pandemi COVID-19. Kang Ara, kalau bisa dijelaskan ini Kang, program-program apa saja yang dimiliki oleh Gerakan Temanko di tengah pandemi COVID-19 seperti ini? Kita banyak seperti bahwa ada pendampingan psikis untuk pasien COVID-19, tapi setiap hari kita membuka layanan akses bagi warga yang ingin melakukan swab antigen secara gratis, bisa datang ke sini Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 12 gitu ya. Bagi warga tidak mampu, mereka dipersilakan untuk tidak memberikan infak terbaik mereka gitu. Yang penting mereka bisa mengecek kondisi teraktual, kondisi mereka seperti apa. Terus juga salah satu program terbaru ini adalah soal merespon kelangkaan peti jenazah di beberapa rumah sakit atau beberapa kasus, misal orang yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah terus meninggal, dan ini kemudian kita menggalang sebuah program campaign baru, yaitu tentang bagaimana mengajak warga untuk mendonasikan infak terbaik mereka untuk paket pemulasaraan jenazah. Itu ada peti jenazah, kantong jenazah, sama kafan.
Bagi warga tidak mampu, tidak diwajibkan membayar layanan yang diberikan oleh ARA dan relawan. Sementara bagi yang mampu, dipersilakan untuk membayar seikhlasnya. Kegiatan pengantaran jenazah COVID-19 ke tempat pemakaman adalah salah satu kegiatan yang paling sering dilakukan ARA bersama Gerakan Temanko. Ditambah dalam 1 bulan terakhir, permintaan untuk mengantarkan jenazah pasien COVID-19 semakin meningkat. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, jumlah kematian pasien COVID-19 per 10 Juli 2021 bertambah 826 jiwa atau mencapai 65.457 orang. Ya, karena ini kan ada program, yakni program pengantar jenazah pasien COVID-19 begitu ke pemakaman begitu ya Kang ya. Nah ini kan program yang kalau bisa disebut layanan yang memiliki resiko tinggi seperti itu. Nah kalau bisa dijelaskan ini untuk bisa mendapatkan layanan yang dimiliki oleh program Gerakan Temanko ini seperti apa dan bagaimana protokol kesehatan itu sendiri saat menerapkan program tersebut? Pertama, pasti ini ada sesuatu yang berisiko tinggi gitu ya, baik bagi kami sebagai relawan maupun bagi pihak keluarga. Yang paling pasti kami selalu mengatakan ke teman-teman yang akan melakukan pengantaran pasien atau jenazah pasien COVID-19 atau jenazah COVID-19, yang pertama bagaimana menggunakan hazmat dengan benar gitu ya. Bagaimana menggunakan hazmat dengan benar, terus pastikan bahwa ketika selesai pengantaran mandi alkohol dulu gitu ya. Mandi alkohol dulu segala macam baru melakukan aktivitas lain, dan itu tadi baju yang dipakai pun harus segera berganti untuk ini ya. Dan pasti ada swab rutin untuk memastikan kondisi para relawan yang akan melakukan pengantaran. Bagi warga yang ingin menggunakan fasilitas pengantaran jenazah COVID-19 bisa didapatkan secara gratis. Adapun nomor yang bisa dihubungi di 0812 121 05491. ARA bersama Gerakan Temanko saat ini memiliki 3 mobil yang dapat digunakan untuk ambulans dan pengantaran jenazah. Selain itu ada pula kegiatan screening donor plasma konvalesen yang diselenggarakan hingga saat ini. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap minggu untuk mencukupi kebutuhan terapi plasma konvalesen yang dibutuhkan bagi para pasien COVID-19. Berdasarkan hasil riset Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, plasma konvalesen bisa mengeliminasi virus sehingga diharapkan infeksi bisa terputus. Selain itu, dengan terapi plasma konvalesen diharapkan dapat memperbaiki sistem kekebalan tubuh pada orang-orang yang positif COVID-19. Mega Fitri Utami adalah salah satu pihak yang menerima donor plasma ini. Mega membutuhkan plasma konvalesen untuk ayahnya yang mengalami gejala berat COVID-19, memiliki riwayat penyakit jantung, serta berada pada kondisi kritis, sempat kesulitan mencari pendonor. Jadi ayah itu ketika melepaskan oksigen dia tidak bisa bernafas dengan baik. Akhirnya dari dokter dan dari itu disarankan untuk mencari donor plasma untuk meningkatkan imun ayah, dan ternyata kata dokter itu berpengaruh untuk pernafasan beliau. Saya cari kemana-mana, saya post di Instastory, saya ke kerabat, ke keluarga, karena memang persyaratan donor plasma itu agak ini ya Mbak ya, agak sulit ya, karena kriterianya itu maksimum 3 bulan setelah penyembuhan, dan antibodinya kalau laki-laki itu berat badan tidak boleh di atas 55 kilo. Mungkin persyaratannya itu, kadang yang kesulitan itu mungkin dia sudah alumni COVID tapi tidak memenuhi persyaratan untuk donor plasma. Saya cari ke teman saya, waktu itu ada yang menawarkan, Pak Muzakir, Ketua Alumni IPB dan Dirut PD Pasar, diarahkan ke Humas Pemkot, Bapak Ara. Nah, Bapak Ara mengkoordinasikan dengan PMI Kabupaten untuk yang mengurus donor plasma, itu namanya Bapak Luki. Saya koordinasi dengan Bapak Luki dan ternyata alhamdulillah ada. Setelah menerima transfusi, kondisi ayah Mega menjadi jauh lebih baik.
Ia pun tidak menyangka ayahnya langsung dinyatakan negatif COVID-19 sehari pasca menerima donor plasma konvalesen. Mega pun berharap para pasien COVID-19 yang mengalami kondisi seperti ayahnya bisa mendapatkan donor plasma konvalesen. Lewat langkah-langkah yang digerakkannya ini, paling tidak Ara berharap bisa menjadi pencerah di dalam gulita pandemi COVID-19. Ia pun berdoa para pasien COVID-19 selalu mendapat dukungan dari orang-orang terdekat dikala menghadapi situasi yang serba tidak mengenakan.